A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertemuan kali ini kita masuk metode membaca Al-Quran juz 4. Dalam hal ini metode praktis at-tanzil. Setelah sebelumnya sudah dilalui juz 3, sudah dirasa cukup, sudah dirasa mampu, telah melalui proses evaluasi, baru bisa pindah ke juz 4, bisa naik level ke juz 4. Perlu kami sampaikan bahwa evaluasi sebelum pindah juz itu bisa dilakukan tidak hanya satu kali. Jika perlu dilakukan lebih dari satu kali, maka boleh dilakukan lebih. Namun jika sudah dirasa cukup satu kali, maka juga boleh, sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang tahu akan hal itu cukup apa tidak satu kali evaluasi adalah pendidik atau guru. Baik, di juz 4 ini sekarang sudah mulai masuk hukum tajwid. Jadi kalau di juz 3 di pertemuan sebelumnya itu meskipun ada bacaan mad wajib, jaiz, ada gunnah misalnya, ada hukum-hukum tajwid itu dihiraukan dulu, maka di juz 4 ini mulai ada penekanan. Jadi praktek ilmu tajwid, ahkamul huruf itu mulai dari gunnah musyaddada dan ahkamul mad mulai dari mad wajib muttasil dan lain semacamnya, itu sudah mulai dikenalkan di juz 4 ini. Sudah mulai dikenalkan. Makanya pendidik yang mengajar di juz 4 ini betul-betul harus dipastikan bahwa beliau pendidik itu sudah faham betul, sudah mengerti dan bisa dalam mempraktekkan kaidah ilmu tajwid. Sangat disayangkan apabila pendidik yang mengajar di juz 4 ke atas, juz 4, 5, 6 itu tidak begitu faham atau kurang menguasai pada materi, kaidah dan ilmu tajwid beserta prakteknya. Kenapa bisa seperti ini? Karena memang di juz 4 itu nanti penekanannya memang rata-rata di situ. Rata-rata di situ nanti.
Makanya kalau nanti pendidik itu tidak menguasai terhadap materi ilmu tajwid, kaidah ilmu tajwid beserta prakteknya, maka bisa dipastikan nanti anak didiknya itu tidak akan menguasai terhadap pokok pembahasan yang harus dicapai di juz 4. Jadi pendidik itu bukan hanya tahu metode di juz 4, tapi harus menguasai juga. Meskipun di juz 4 ini penekanannya ke praktek, bukan menghafal materi ilmu tajwid. Penekanannya di praktek. Seperti di halaman 1 di juz 4 ini. Di halaman 1 ini disuguhkan cara membaca mad wajib muttasil. Cara membaca mad wajib. Jadi cara mengajarkan begini. Di atas garis putus-putus tetap tugasnya pendidik. Ini bacaan panjang, fathah diikuti alif. Jika bertemu hamzah seperti ini dibaca panjang seukuran 5 harkat, 5 ketokan. Jadi titik-titik yang 5 ini itu umpama ketokan. Jadi jadi 5 sampai 5 begitu. Jadi cara bacanya jadi diketok di bangku boleh. Jadi begitu. Jadi 5 atau 4 boleh, tapi ikuti di sini dulu tidak apa-apa. 5 ketokan. Karena nanti bisa saja kalau anak didik itu kan nafasnya tidak begitu panjang, jadi bisa berkurang ke 4. Makanya di sini diletakkan 5 ketokan. Jadi kalau nanti kurang dari 5 ketokan masih ada 2, karena panjang mad wajib muttasil itu kan 2 alif atau 2,5 alif atau 4 harkat atau 5 harkat. 2 alif itu sama dengan 4 harkat, 2,5 alif itu sama dengan 5 harkat. Jadi ini penekanannya di halaman 1 ini. Jadi anak didik harus sudah bisa membedakan kalau ini bacaannya panjang melebihi dari 1 alif. Kalau di juz 3 kan tidak. Di juz 3 tidak. Di contoh awal di juz 3 itu malaikatun ghiladun syidadun. Itu rata semuanya. Tidak ada masalah. Tapi di juz 4 sudah mulai ditekankan. Ketika bacaan panjang mad bertemu hamzah, hamzahnya seperti ini, meskipun dia belum tahu bahwa ini satu kata, satu kalimat, 2 kalimat, dan ditandai juga dengan ada tanda di atasnya. Tanda di atasnya ini sebagai penunjuk bahwa bacaan di bawahnya itu harus dibaca panjang melebihi dari 1 alif. Itu tanda. Jadi tanda di atasnya ini di atas bacaan mad ini ada tanda seperti ini. Itu sebagai penunjuk bahwa bacaan mad itu harus dibaca melebihi dari 1 alif. Berapa panjangnya? Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau mad wajib muttasil dibaca 2,5 atau 2 alif.
Jadi disuruh perhatikan tandanya ini, dan anak didik juga harus paham ketika mad bertemu hamzah. Setelah dirasa cukup dan bisa mempraktekkan, disuruh gak apa-apa. Ini bagaimana? Ja'a, ini ma'a gitu. Setelah dirasa cukup, baru pindah di bawah garis putus-putus itu tugasnya anak didik, disuruh baca. Apakah bisa membedakan apa tidak bacaan yang panjang satu alif dan lebih. Fa'idha ja'a amruna. Misalnya bukan mad wajib yang dibaca panjang. Ini harus dievaluasi. Misalnya di fa'idha dzanya dibaca terlalu panjang melebihi dari satu alif. Fa'idha ja'a amruna misalnya. Ini juga tidak benar. Jadi tekankan mana bacaan panjang yang satu alif dan mana yang bacaan panjang lebih dari satu alif. Lanjut misalnya afara'aitumul ma'a wa ma amru fir'auna. Seperti ini, wa ma'ah ini juga dibaca panjang melebihi dari satu alif. Ada tandanya di atas. Meskipun hamzahnya beda, yang penting ada tanda ini, makanya ditekankan di atas. Seperti yang saya sampaikan tadi, penekanannya setelah mad ada hamzah. Hamzahnya seperti ini kalau di atas garis putus-putus. Juga hamzah seperti ini. Kalau ada tanda di atasnya, pokoknya seperti ini tandanya, itu dibaca panjang melebihi dari satu alif. Tidak usah diberitahukan ini mad wajib muttasil, ini mad jaiz munfasil. Tidak usah. Di metode praktis at-tanzil ini lebih mengedepankan prioritas utama yang harus dicapai adalah anak didik bisa mempraktekkan kaidah ilmu tajwid dengan baik dan benar. Wa ma ursilu alaihim. Ini lu dibaca panjang, ursilu alaihim, bukan wa ma ursilu alaihim. Ada terkadang saya mendengarkan itu dibaca pendek. Ini panjang. Wa ma ursilu alaihim humul faizuna. Jadi yang satu alif. Makanya yang saya sampaikan di awal, pendidik yang memegang juz 4 ke atas ini, yang mengajar dari juz 4 ke atas, dituntut harus betul-betul memahami, menguasai kaidah ilmu tajwid dan prakteknya, agar nanti bisa membedakan mana panjang yang satu alif, mana yang lebih. Kalau pendidik tidak menguasai, bisa dipastikan pokok pembahasan yang harus dicapai di juz 4 dari halaman per halaman begitu keseluruhan, bisa dipastikan tidak akan tercapai dengan baik. Lanjut misalnya qaraiqa qidadan fastaqim kama umirta. Nafasnya misalnya tidak begitu panjang, tidak bisa satu kali nafas, nggak apa-apa. Yang penting setiap pokok pembahasan yang telah dilalui di 1, 2, 3 dan di halaman 1 juz 4 ini betul-betul dicapai dengan baik. Contoh ni a siruh
khomron misalnya, nggak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting betul-betul dicapai pokok pembahasan yang telah dilalui. Lam yaf'al ma amuruhu. Tidak boleh sama panjangnya yang mad wajib, mad jaiz ini, meskipun anak didik kan belum kita kasih tahu ini mad wajib, mad jaiz, belum. Bacaan yang ada tandanya lebih dari satu alif itu harus dibedakan dengan bacaan panjang yang tidak ada tanda itu. Ini banyak kami jumpai, masih banyak kesalahan terkadang, masih dibiarkan. Jadi bacaan yang satu alif terkadang dibaca lebih, dibiarkan. Contoh, au ta'tina ayatun. Ini tidak ada bedanya bacaan yang lebih dari satu alif dengan yang satu alif. Mestinya ini harus sudah dibedakan. Makanya di juz 3 itu kalau bisa panjangnya disamaratakan itu semua. Satu alif disamaratakan semua kalau bisa. Biar nanti tidak terlalu kewalahan di juz 4. Meskipun tidak begitu ditekankan di juz 3, meskipun dibaca lebih tidak ada masalah, yang penting bacaan panjang pendeknya itu semua. Tapi lebih baiknya di juz 3 itu disamaratakan panjangnya semua, satu alif. Biar nanti ketika masuk di juz 4, ketika dapat materi baru yang lebih dari satu alif itu tahu. Oh, ini yang lebih dari satu alif, yang lebih panjang. Ini yang tetap satu alif. Karena sudah pengalaman di juz 3. Setelah dirasa mampu dan cukup, baru pindah pada halaman berikutnya. Mungkin nanti di video berikutnya akan kami lanjutkan di halaman berikutnya. Ini mungkin dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah.